Uang Anda sudah nggak ada. Jadi orang percaya bahwa bank adalah tempat yang paling aman menyimpan uang. Bank adalah tempat paling tidak aman menyimpan uang. Belum Anda keluar dari pintu bank, uang Anda sudah nggak ada. Pembuktiannya gampang. Datang pada hari yang sama, minta saya mau ambil uang saya hari ini. Potong telinga saya kalau Anda dapat uang, kecuali 10% dari nasabah. Bisa dipahami? Ya, uangnya tidak ada. Itu. Nah, tapi yang perlu dipahami adalah akibatnya. Kalau kita tadi punya uang 100.000, di sini ada satu handphone, maka berapa harga handphone ini? Ceteris paribus kata ekonom. Maka harga handphone ini ada 100.000, ya kan? Tapi ketika ini digelembungkan menjadi 2 juta, sementara sumber daya alamnya tetap, berapa harga handphone ini? Menjadi 2 juta. Dan itu mereka bilang inflasi. Jadi inflasi adalah kebohongan. Lihat ya, dulu ketika Republik Indonesia didirikan, uang yang pertama dicetak adalah 1 sen, paling besar 100 rupiah, 600 rupiah. Uang 1000 pernah didesain tapi tidak dicetak karena terlalu besar. Karena dengan 1000 Anda sudah dapat beli emas setengah kilo. Pada waktu itu 1 gram emas hanya 2 rupiah. Dan mereka berjanji, jangan khawatir, setiap rupiah saya jamin dengan 1,5 gram emas. Sampai sekarang itu berlaku Undang-Undang tahun 46. Nah tapi lihat, karena uang kertas itu sihir, dicetak makin banyak, nilainya merosot. Bebeknya mah tetap, cengkehnya tetap, palanya tetap, tapi nilai uangnya yang merosot. Maka mulai tahun 52, ini pertama kali by the way, ini Bank Indonesia baru muncul tahun 52. Bank Sentral Republik Indonesia itu bukan Bank Indonesia, dulu namanya BNI 46. Tapi Belanda tidak mau. You mau merdeka, you mesti nurut saya. Hentikan BNI 46, ganti dengan bank saya, The Jeffers Bank, menjadi Bank Indonesia. Dan hentikan uang Republik Indonesia, ganti dengan uang saya, Guilders, yang kemudian berubah menjadi uang Bank Indonesia. Oke? Nah, begitu muncul tahun 52, rupiah sudah mulai tidak laku. Dibikinlah uang 1.000 rupiah. Ringkas cerita, tahun 57, uang 1.000 sudah mulai tidak laku. Dibuatlah 2.500 rupiah. Dibuatlah uang 5.000, pertama kali muncul 64, uang 10.000 rupiah. Pak Karno bilang, kita sudah terlalu miskin. Maka uang 1.000 digunduli menjadi 1 rupiah, yang disebut centering. Tapi tidak lama kemudian muncul lagi. Karena uang kertas adalah penipuan. Worthless. No value. Ringkas cerita, Pak Harto dibilang berhasil dalam pembangunan, dia bikin uang 50.000 rupiah. Dengan gambar Pak Harto dan kapal terbangnya. Tapi inilah ilusi yang lain. Inilah sihir yang lain. Semakin besar uang Anda bukan semakin kaya. Semakin uang besar Anda berarti semakin miskin. Bisa diikuti? Maka ketika terjadi krismon, rupiah makin tidak laku, harus dibikin uang 100.000. Dan sekarang uang 100.000 sudah mulai tidak laku. Ibu-ibu sudah komplain kalau pergi ke pasar dengan 100.000. Betul nggak, Bu? Sudah tidak bisa beli apa-apa ini. Maka mereka, 2 pilihannya. Pilihan pertama adalah mereka akan mencetak uang 200.000, 500.000. Tapi tidak mungkin. Komputer sudah nggak bisa menghitung. Kalkulator nggak bisa menghitung. Hang. Terlalu banyak nolnya. Pilihan kedua adalah digunduli nolnya. Redenominasi. Jadi redenominasi itu bukan untuk mengatasi inflasi, tapi untuk menutupi inflasi. Jadi itu adalah pengelabuan di atas pengelabuan, di atas pengelabuan, di atas pengelabuan. Gitu. Ya. Jadi secara real, uang 100.000 ini dulu ketika Pak Harto masih berkuasa, menjelang jatuh itu, kalau dibelikan telur, dapat 50 kilo. Masih ada yang ingat gak, Bu? Kali ibu-ibu ingat pasti. 1 kilo telur harganya 2.000 rupiah. Begitu Pak Harto jatuh, dibilang ini gara-gara krismon, uangnya sama. Walaupun ini belum ada waktu itu, karena ini masih 50.000 aja udah besar waktu itu. Uang yang sama dengan telur yang sama, tiba-tiba dibawa ke pasar, saya mau beli telur. Bu, hari ini tidak dapat 50 kilo lagi. Hari ini cuma dapat 13 kilo. Karena daya belinya, telur sekarang 7.500. Dan hari ini, kalau di pasar Ternate berapa, Bu, harga telur sekilo? Hari ini. Di Jakarta 20.000. Dan telurnya sama. 1 kilo itu isinya 16 butir, 17 butir, 18 butir. Uangnya sama. Tapi hari ini kalau dibelikan telur hanya dapat 5 kilo. Kemana yang 45 kilo? Itu yang mereka rampok. Itu yang mereka rampok dengan melalui apa yang mereka sebut inflasi. Tapi sebenarnya dengan cara penggelembungan uang. Kertas yang terus-menerus nilai. Nah, satu lagi Pak ya, saya minta ini karena ini penting sekali. Ini penting sekali. Nah, sistem zalim ini kemudian difikskan dalam satu sistem politik yang disebut nation